Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriel Chandra Jidewanto, NIM akhir 029 dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan pengertian pasar komoditi atau barang. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Ada juga pengertian lainnya, yaitu merupakan pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa yang sering diistilahkan dengan sektor real. Pasar barang atau komoditi juga dikenal dengan bursa komoditi. Adalah pasar yang kegiatannya mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk memperjualbelikan barang komoditi, misalnya seperti kopi, kedelai, kakao, gula, jagung, tembakau, karet, dan CPO atau crude palm oil, emas, perak, tembaga, dan lainnya. Kegiatan ekonomi yang tergolong pasar barang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pasar barang real, dan yang kedua adalah pasar barang abstrak. Pasar barang nyata atau real adalah pasar yang menjual barang dalam bentuk fisiknya jelas. Pasar ini mempertemukan penjual dengan pembeli secara langsung atau face to face. Seperti contohnya adalah pasar Badung. Yang kedua adalah pasar barang abstrak, yaitu menjual produk tidak terlihat secara fisik. Dalam pasar tersebut, tawar-menawar dilakukan melalui internet, surat kabar, telepon, atau fax mail. Contohnya adalah pasar komoditas yang menjual barang semu seperti pasar karet, tembakau, dan timah, serta kopi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri pasar barang, yaitu yang pertama adalah adanya calon penjual dan pembeli di dalam pasar. Yang kedua adalah adanya suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan. Yang ketiga adanya interaksi antara si penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir adalah proses permintaan dan penawaran oleh kedua belah pihak. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel-variabel dalam pasar komoditi atau barang. Yang pertama adalah perekonomian tertutup sederhana, yaitu meliputi konsumsi atau C, saving, S, investasi atau I, pendapatan pemerintah atau Y. Dan yang kedua adalah perekonomian tertutup dengan kebijakan fiskal, meliputi pajak, disingkatnya TX, pengeluaran pemerintah, G, transfer pemerintah yaitu T. Dan yang ketiga perekonomian terbuka tanpa kebijakan fiskal, yaitu hanya meliputi ekspor dan impor, yaitu X dan Z. Dan selanjutnya adalah perekonomian terbuka dengan kebijakan fiskal, meliputi konsumsi C, saving atau S, investasi atau I, pendapatan nasional atau Y, ekspor impor, pajak atau tax atau TX, pengeluaran pemerintah atau G, transfer pemerintah atau T. Fungsi saving dan konsumsi. Uraian terinci mengenai fungsi konsumsi dan fungsi saving, yaitu secara ringkas uraian tersebut dapat dijelaskan. Yang pertama fungsi konsumsi, yaitu C sama dengan C plus CY, di mana C adalah besaran pengeluaran konsumsi pada pendapatan nasional sebesar 0. Mengingat bahwa dari definisinya saving atau penabungan merupakan bagian daripada pendapatan yang tidak dikonsumsi, maka fungsi saving dapat ditulis dengan S sama dengan S plus SY, di mana S sama dengan besarnya penabungan pada pendapatan nasional sebesar 0. Nilai S sama dengan min C. Kalau misalkan sebuah perekonomian mempunyai fungsi konsumsi dengan persamaan fungsi C dalam triliun rupiah sama dengan 40 plus 0,6 Y, maka perekonomian tersebut mempunyai persamaan fungsi saving adalah S dalam triliun rupiah sama dengan min 40 plus 0,4 Y. Fungsi konsumsi tersebut terungkap sebagai garis CC dengan fungsi savingnya sebagai garis SS. Kurva SS inilah yang dalam analisis grafik di belakang nantinya banyak menampilkan diri. Keadaan ini ditunjukkan seperti gambar 4.2, di mana fungsi konsumsi dan S secara garis lurus memiliki keadaan yang sama.
Sekian dari saya. Terima kasih.